Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Pudu Satya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Astungkarya amin. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi baru tentunya, yaitu indirect financial compensation atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan secara tidak langsung. Berbeda dari materi video sebelumnya, yaitu kompensasi secara langsung, yaitu ada 4 jenis teman-teman ya. Saya ingin mengingatkan kembali ada 4 jenis yang penting, yaitu yang pertama ada bonus, komisi, upah, serta gaji. Baik, untuk yang sekarang ini kompensasi secara tidak langsung ada 2 jenis yang penting. Yang pertama itu legally required benefit, ya artinya kompensasi yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Ini diatur juga secara hukum teman-teman kalau di Indonesia di bawah undang-undang. Dan yang kedua, jenis yang kedua yaitu apa ya nih? Discretionary benefit atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tetapi tidak wajib. Artinya perusahaan itu tidak semua perusahaan memberikan kompensasi ini teman-teman. Biasanya di Indonesia cuma perusahaan-perusahaan besar aja. Nah, materi kali ini pada video ini dan video sebelumnya sama kita ambil dari buku teman-teman, dari buku, bukan dari blogspot, bukan dari cerita orang ya, dari bukunya Mondi, yaitu edisi ke-14 teman-teman. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, apa sih itu kompensasi secara tidak langsung, dan apa perbedaannya teman-teman dari kompensasi yang diberikan perusahaan secara langsung. Nah, kita akan bahas kalau kompensasi secara tidak langsung itu artinya manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tetapi melalui orang ketiga teman-teman. Kalau yang secara langsung itu manfaat yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan melalui perusahaan sendiri dengan uang tunai teman-teman, biasanya dengan uang tunai. Nah, kalau yang secara tidak langsung ini bukan dengan uang tunai dan melalui orang ketiga. Terus dengan apa? Dengan ya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, dengan asuransi, jaminan hari tua, seperti itu teman-teman. Baik, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Di sini ada 2 jenis teman-teman dari kompensasi secara tidak langsung, yaitu yang tadi saya udah bilang, kompensasi yang diatur oleh undang-undang atau wajib perusahaan memberikannya ke karyawan, yaitu ada social security. Social security ini artinya jaminan sosial. Nah, beberapa contoh jaminan sosial di Indonesia itu seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiunan, ya seperti itu teman-teman. Yang kedua ada employment compensation atau kompensasi pengangguran. Nanti kan kita akan bahas lebih detail lagi teman-teman. Sekarang saya akan menyebutkan poin-poinnya dulu. Yang kedua, yang ketiga ada workers compensation atau kompensasi pekerja. Yang keempat ada family dan medical leave, artinya cuti keluarga dan medis teman-teman. Baik, jenis yang kedua ada discretionary benefit atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tetapi tidak wajib. Yang pertama ada paid time off. Paid time off ini artinya cuti yang dibayar teman-teman. Wah, ini menarik sekali ya, cuti yang dibayar. Oke. Yang kedua ada healthcare, ya layanan kesehatan teman-teman. Biasanya perusahaan, ada beberapa perusahaan, biasanya sih perusahaan besar teman-teman, dia itu menyediakan layanan kesehatan teman-teman. Ya contoh kecilnya ya seperti cek tensi teman-teman ya, setiap bulan ada perusahaan seperti itu teman-teman. Jadi dia mau cek tensi karyawan agar memastikan kesehatan karyawan. Yang ketiga ada life insurance, ya ini sudah nggak asing lagi teman-teman dengar, yaitu asuransi jiwa teman-teman. Yang keempat, retirement plans atau retirement plans ini apa teman-teman ya? Seperti istilahnya apa ya? Program pensiunan teman-teman. Jadi biasanya akan diberikan ke karyawan yang loyal terhadap perusahaan. Jadi karyawan ini sudah lama sekali bekerja untuk perusahaan, dia loyal teman-teman. Nah, jadi perusahaan mengapresiasi dia dengan memberikannya program pensiunan teman-teman. Ini di luar ini teman-teman, di luar pegawai negeri teman. Kalau pegawai negeri kan udah pasti teman-teman. Ini kita bahas mengenai perusahaan swasta.
Yang keempat yaitu yang kelima ada employee stock option plans. Jadi ini dimaksud perusahaan itu sama seperti yang tadi, memberikan penghargaan kepada karyawan, tapi ini berbeda. Dia perusahaan itu memberikan sahamnya teman-teman, sedikit sahamnya ke karyawan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mempertahankan karyawan, karena dianggap karyawan ini sudah skillnya sudah paham akan perusahaan, sistem perusahaan, budaya perusahaan. Jadi owner atau manajer ingin mengajak karyawan ini untuk ikut mengelola perusahaan dengan memberikannya sedikit saham perusahaan teman-teman. Yang keenam ada employee service, kecil sekali tulisannya. Employee service yaitu layanan karyawan teman-teman. Jadi biasanya ada perusahaan yang memberikan layanan kepada karyawan. Kalau tadi kan ada layanan kesehatan yaitu cek tensi. Nah ini layanan karyawan ini seperti apa ya? Seperti ada perusahaan yang menyediakan sarapan gratis teman-teman. Mungkin teman-teman jarang sekali mendengar ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar menyediakan sarapan gratis, mobil perusahaan, mobil kantor misalnya, mobil kantor ya. Perusahaan memberikan bensin kepada karyawan kan ada teman-teman, tapi jarang di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada premium pay. Jadi premium pay ini istilahnya seperti perusahaan itu membayar karyawan untuk pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan di luar job description atau deskripsi pekerjaannya. Misalnya contohnya ya teman-teman ya, misalnya saya OB teman-teman, misalnya saya OB bekerja di perusahaan perkebunan teman-teman ya, perkebunan misalnya, tapi saya di bagian OB. Jadi job description saya atau job desk saya itu mengepel lantai, membersihkan lantai, menyapu, membuat kopi seperti itu teman-teman ya. Tapi manajer menyuruh saya untuk membantu misalnya yang mengelola perkebunan ini, misalnya memanjat pohon kelapa karena disuruh mengambil buah di sana. Nah, itu kan pekerjaan yang berbahaya, bukan job description saya. Jadi saya dibayar lebih untuk itu, teman-teman. Kalau saya menyanggupi, teman-teman ya. Atau contoh yang lainnya misalnya lembur lah, teman-teman ya. Misalnya job description Anda bekerja sampai jam 5 sore, tapi ada pekerjaan yang seharusnya Anda kerjakan besok, disuruh kerjakan sekarang sama bos Anda. Nah, jadi otomatis lembur kan, teman-teman. Nah, itu Anda akan dibayar lebih oleh perusahaan. Jadi itu termasuk kategori premium pay seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian secara umum. Kalau kompensasi secara tidak langsung ini artinya perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan lain teman-teman. Seperti dalam contoh kehidupan sehari-hari, perusahaan asuransi, misalnya perusahaan konstruksi misalnya teman-teman ya, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Kenapa? Agar perusahaan asuransi ini ketika terjadi kecelakaan kerja, nah di perusahaan konstruksi ini kan tingkat kecelakaan kerjanya itu tinggi sekali teman-teman. Makanya perusahaan harus bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mensejahterakan karyawan. Ketika misalnya karyawan mengalami kecelakaan kerja saat bekerja, itu akan biayanya dibackup oleh perusahaan asuransi. Itu salah satu bentuk support dari perusahaan untuk karyawan ya teman-teman, agar karyawan itu lebih semangat dan lebih aman, lebih tenang lah dalam bekerja. Nanti misalnya dia kecelakaan, siapa nih yang membiayai kalau saya ada kecelakaan kerja seperti itu. Dengan adanya perusahaan asuransi ini, karyawan akan merasa lebih ada yang membackup seperti itu teman-teman. Mungkin itu contoh yang simpel teman-teman ya. Baik, kita akan bahas dari legal required benefit atau kompensasi yang diatur secara hukum atau yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan. Yang pertama ada social security teman-teman, atau jaminan sosial. Nah, jadi social security ini atau jaminan sosial ini pengertiannya yaitu salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana yang diutarakan dalam deklarasi PBB tentang HAM
Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1992. Nah, jadi fokus utama dalam social security atau jaminan sosial ini yaitu udah pasti perlindungan sosial, kemiskinan, usia lanjut, pengangguran, keluarga, dan anak-anak, teman-teman. Nah, jadi jaminan sosial ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada jaminan kecelakaan penumpang. Nah, jaminan kecelakaan penumpang mungkin ini hal yang baru bagi teman-teman ya. Jaminan kecelakaan penumpang itu seperti misalnya teman-teman naik pesawat, naik angkot atau angkutan kota, naik bus yang disediakan pemerintah, naik kereta api, naik kapal di perairan, teman-teman. Nah, jadi jaminan sosial mengenai jaminan kecelakaan penumpang ini yaitu jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau negara ketika masyarakat mengalami kecelakaan saat menumpangi angkutan umum tersebut, teman-teman. Nah, jadi kategori angkutan umum itu ada pesawat, kapal, angkutan kota, bus, kereta api, dan lain-lain yang bersifat umum, teman-teman. Bukan kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor, bukan, teman-teman ya. Jadi jaminan kecelakaan penumpang itu ada lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang, yaitu di Indonesia itu namanya Jasa Raharja, teman-teman. Nah, jadi hal tersebut sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 pada tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika mengalami kecelakaan dalam menumpangi angkutan umum, jadi di sini ada asuransi sosial yang diberikan oleh, kalau di Indonesia namanya Jasa Raharja, yaitu berupa berobat jalan atau rawat inap, teman-teman. Seperti itu contohnya. Nah, tadi jaminan sosial mengenai jaminan kecelakaan penumpang. Jadi yang pertama, sekarang yang kedua ada jaminan sosial, yaitu jaminan hari tua, teman-teman. Nah, layanan jaminan hari tua ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau bekerja lebih dari 10 tahun, teman-teman. Jadi jaminan hari tua ini kalau di Indonesia sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Khususnya bagi pegawai negeri sipil atau PNS, teman-teman ya. Dan dikelola oleh PT yang namanya PT Taspen. Dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri. Itu contohnya, teman-teman. Nah, yang ketiga ada namanya jaminan kematian, teman-teman. Jadi jaminan kematian ini bukan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Nah, kalau di Indonesia yang bertanggung jawab atas jaminan kematian itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini yaitu suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Jadi di Indonesia jaminan kecelakaan kerja ini juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jadi di Indonesia diatur oleh BPJS Kesehatan. Yang terakhir, yang keenam ada jaminan pensiun. Program jaminan pensiun disingkat program JP merupakan pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun. Jadi jaminan pensiun ini juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Nah, itu mengenai jaminan sosial. Nah, yang kedua ada unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Jadi kompensasi untuk pengangguran ini kalau di Indonesia sekarang lagi ngetren, teman-teman, lagi ngetren. Pemerintah membuat program, mungkin teman-teman pernah dengar ya, program kartu prakerja, atau teman-teman udah ada yang mengikuti program ini. Jadi program kartu prakerja ini merupakan salah satu contoh nyata, teman-teman, contoh dari unemployment compensation.
Jadi apa sih tujuan kartu prakerja ini teman-teman? Jadi kartu prakerja ini kita diberikan uang oleh pemerintah dalam proses untuk mencari pekerjaan. Jadi istilahnya saya ikut program kartu prakerja, saya dikasih uang misalnya 1 juta oleh pemerintah. Jadi uang 1 juta itu saya pakai untuk apa? Untuk makan, untuk bensin dalam selama saya proses mencari pekerjaan. Bukan maksudnya oh enak ya jadi pengangguran dikasih uang gitu, semua jadi bukan seperti itu teman-teman. Jadi uang itu dipakai untuk saya makan, beli bensin, pelatihan gitu teman-teman. Jadi uang itu dipakai untuk pelatihan selama kita berproses dalam mencari pekerjaan. Kan kita tidak ada pemasukan selama menganggur seperti itu istilahnya teman-teman. Jadi menurut saya kartu pekerja ini bisa membuat survive lah ya untuk pengangguran bertahan dalam proses mencari pekerjaan teman-teman. Jadi kartu prakerja ini akan berhenti selesai ketika teman-teman udah mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mungkin ada contoh lain selain kartu prakerja tadi, yaitu contohnya adalah ketika perusahaan istilahnya terpaksa mem-PHK karyawan karena adanya krisis ekonomi di perusahaan. Jadi perusahaan akan memberikan santunan kepada karyawan yang di PHK tersebut sebagai istilahnya bekal lah teman-teman ya dalam hidupnya dia seperti itu teman-teman. Jadi santunan tersebut namanya kompensasi pengangguran teman-teman. Seperti itu contoh yang lain dari kartu prakerja tadi. Mungkin itu juga contoh nyata teman-teman ya. Pasti teman-teman pernah mendengar santunan bagi orang yang baru habis di PHK seperti itu teman. Nah, nominal santunan itu diukur dari berapa lama orang tersebut bekerja di perusahaan. Biasanya semakin lama pekerja tersebut bekerja di perusahaan, semakin banyak nominal santunannya teman-teman. Contoh ketiga teman-teman, mungkin contoh yang lain misalnya tadi kan di PHK. Nah, ada juga perusahaan teman-teman yang perusahaan garment, tapi saya tidak menyebutkan perusahaannya. Nah, ini perusahaannya baik sekali teman-temannya. Dia karyawannya mengalami kecelakaan, kalau keseleo teman-teman kakinya. Nah, jadi karyawannya itu tidak bisa bekerja lagi di sana, tapi tidak di PHK teman-teman. Dia diberikan istirahat selama proses penyembuhan kaki dari karyawan tersebut. Nah, tetapi perusahaan tetap memberikan dia gaji, tetapi setengah teman-teman. Misalnya gajinya awalnya 3 juta dikasih 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu dipakai selama karyawannya itu tidak dapat bekerja. Jadi walaupun dia tidak bekerja, tetap dikasih uang oleh perusahaannya untuk biaya dia makan, biaya dia hidup lah istilahnya teman-teman ya. Itu namanya juga kompensasi pengangguran teman-teman. Jadi dia tidak bekerja tapi dikasih uang sama perusahaannya. Itu baik. Yang kedua yaitu workers compensation, yaitu kompensasi untuk para pekerja. Jadi kompensasi ini diberikan oleh perusahaan ketika pekerja atau karyawan mengalami kecelakaan kerja saat bekerja teman-teman, saat jam kerja. Nah, kompensasi itu dalam bentuk biasanya asuransi teman-teman ya, asuransi. Jadi perusahaan ini membackup seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan saat proses pemulihan dari karyawan tersebut. Jadi seluruhnya ditanggung oleh perusahaan teman-teman. Nah, tujuan dari perusahaan memberikan asuransi ini ke karyawan, tujuannya apa? Tujuannya untuk loyalitas karyawan ke perusahaan teman-teman. Jadi semakin perusahaan itu mensejahterakan karyawannya, semakin karyawan itu loyal terhadap perusahaan. Jadi istilahnya tidak semua perusahaan memberikan asuransi teman-teman ya, tidak semuanya. Tapi ketika perusahaan memberikan asuransi, itu udah menjadi nilai plus bagi karyawan. Kita udah ditanggung istilahnya keselamatan kerja, kesehatan, kecelakaan kerja seperti itu teman-teman. Jadi itu salah satu bentuk support dari perusahaan terhadap karyawan. Selain untuk menunjang loyalitas karyawan, itu juga menjadi daya tarik atau minat bagi calon pekerja yang ingin
melamar ke perusahaan ini. Kan biasanya orang yang melamar ke perusahaan tuh biasanya mencari tahu dulu ini perusahaannya kayak gimana sih gitu. Jadi ini menjadi nilai lebih untuk perusahaan ketika calon karyawan ingin bekerja di perusahaan itu, teman-teman. Memang dalam keadaan ini perusahaan juga membayar ekstra ke perusahaan asuransi. Jadi pengeluaran perusahaan juga akan lebih banyak daripada perusahaan yang tidak menggunakan asuransi. Tetapi keuntungan yang lainnya itu selain loyalitas tadi, karyawan akan menjadi lebih maksimal dalam bekerja. Kenapa? Karena dia merasa aman, merasa ada yang membackup istilahnya kalau terjadi apa-apa, seperti itu, teman-teman. Jadi istilahnya karyawan tuh bekerja sepenuh hati tanpa adanya rasa takut bekerja secara maksimal. Itu keuntungan lainnya dari perusahaan bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Nah, yang keempat ada family and medical leave. Jadi ini sama artinya dengan cuti keluarga dan medis, teman-teman. Jadi perusahaan ini wajib memberikan cuti ke karyawan ketika karyawan ada acara keluarga, ada istilahnya melahirkan, pernikahan, habis itu keagamaan, acara keagamaan, seperti itu, teman-teman. Misalnya contoh untuk cuti keluarga, yaitu misalnya ada saudara kandungnya yang menikah gitu. Ada kematian, seperti itu, teman-teman. Ada kematian, ada acara agama. Acara keagamaan itu kan macam-macam, teman-teman ya. Saya tidak ingin membahas lebih lanjut lagi mengenai keagamaan. Habis itu selain itu juga untuk cuti medis, ada cuti proses melahirkan, teman-teman. Cuti kehamilan juga ada, cuti melahirkan. Dan cuti ketika sakit, teman-teman, juga ada. Jadi perusahaan memberikan cuti keluarga dan cuti medis tadi itu wajib, teman-teman, wajib hukumnya, karena itu sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia. Di sini saya ambil contoh, di sini ada penggolongan cuti dari salah satu perusahaan, yaitu untuk penggolongan cuti keluarga. Yang pertama ada ketika karyawan menikah, itu cutinya selama 3 hari. Menikahkan anak, cutinya selama 2 hari. Dalam acara keagamaan, cutinya selama 1 hari. Misalnya dalam acara keagamaan, cutinya selama 1 hari. Sedangkan cuti medis, yaitu cuti melahirkan, ini tergantung dari surat keterangan dokter, biasanya berapa hari, seperti itu, teman-teman. Sedangkan cuti sakit, sini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh, sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu, dan pengusaha tetap harus memberikan upah serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan untuk cuti karena mengandung, ini waktunya 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah kelahiran. Nah, pada saat cuti yang saya jelaskan tadi, itu perusahaan tidak boleh memutuskan hubungan kerja dengan karyawan, teman-teman, karena sudah diatur oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, baik, itu tadi 4 jenis kompensasi yang wajib dan diatur oleh undang-undang yang diberikan ke karyawan, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 2 pengelompokan mengenai kompensasi finansial tidak langsung, yaitu yang pertama ada legally required benefit dan discretionary benefit. Yang pertama itu adalah legally required benefit, merupakan manfaat yang diberikan secara wajib dan mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi di sini perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial secara langsung dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Di sini legally required benefit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada social security atau jaminan sosial, yang kedua ada unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran, yang ketiga ada workers compensation atau kompensasi untuk pekerja, dan yang keempat yang terakhir ada family medical leave atau cuti keluarga dan medis. Baik, yang pertama yaitu jaminan sosial atau social security. Nah, jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup besar yang layak, sebagaimana yang diutarakan dalam Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. Ini fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi,
yang diketahui sosial termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, dan anak-anak serta yang lainnya. Baik, di sini jenis jaminan sosial ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada jaminan kecelakaan penumpang. Nah, asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum, baik melalui darat, laut, dan udara. Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasara Harja. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1994 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di darat, laut, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggara, yaitu Jasara Harja. Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat, jalan, maupun rawat inap. Yang kedua, jaminan hari tua. Layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa tertentu. Sebagai contoh adalah pekerja yang sudah bekerja 10 tahun di satu perusahaan. Ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dirinya bisa mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya. Di Indonesia, jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus bagi pegawai negeri sipil atau PNS masih dikelola oleh PT Taspen, dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga ada jaminan kematian. Jadi layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Ya, jadi di Indonesia saat ini jaminan kematian ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja ini disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Di Indonesia saat ini jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Di Indonesia saat ini jaminan kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan yang keenam ada jaminan pensiun. Program jaminan pensiun disingkat program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dan penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Karakteristiknya adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti, kepesertaan perorangan, dan manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulan. Di Indonesia saat ini jaminan pensiun ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik, dan untuk jenis yang kedua yang tadi yaitu ada employment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Nah, di sini employment compensation di sini diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Jadi tanpa tunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang mereka terlalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyesuaian ekonomi.
Di Indonesia, program ini dikenal dengan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain dengan sebagai contoh, desain dengan kemampuannya didesain sebagai sebuah produk. Program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Contoh lainnya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu. Jadi misal krisis ekonomi atau perusahaan bangkrut, mungkin yang sekarang contohnya pandemi corona ini, di mana pemberian kompensasi jenis ini dapat menjamin karyawan untuk dapat survive di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan baru, atau jika kondisi dapat pulih, karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaan. Baik, yang ketiga yaitu workers compensation atau biasa disebut dengan kompensasi untuk pekerja atau karyawan. Jadi kompensasi pekerja ini memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan dalam bentuk pertanggungan biaya rehabilitasi dan penggantian pendapatan sementara atau permanen, sebagian berdasarkan tingkat keparahan. Nah, contohnya mungkin yang bisa kita ambil dari ini yaitu adalah asuransi. Jadi asuransi tersebut merupakan suatu lembaga keuangan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya atau tidak direncanakan. Selain itu, contohnya adalah jaminan sosial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pemberian asuransi atau jaminan sosial kepada karyawan ini sebagai pertanggungan biaya bagi karyawan yang mengeluarkan biaya secara pribadi saat melakukan penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun mengalami sakit pada saat bekerja. Nah, biaya pengganti tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban perusahaan. Faktor-faktor seperti pengusaha membayar seluruh biaya asuransi kompensasi pekerja dan pengalaman masa lalu mereka dengan kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan sangat menentukan biaya premi mereka. Keadaan ini harus memberikan dorongan yang lebih lanjut kepada pengusaha untuk proaktif dengan program kesehatan dan keselamatan. Masuk yang keempat, yaitu family and medical leave atau biasa kita sebut cuti keluarga dan medis. Cuti ini masuk dalam kategori cuti berbayar, di mana cuti berbayar merupakan jenis cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar gaji atau upah kepada karyawan walaupun karyawan tersebut mengambil cuti karena alasan tertentu. Untuk penggolongan cuti keluarga adalah yaitu pertama karena untuk penggolongan cuti keluarga adalah yang pertama karena menikah atau cuti selama 3 hari, karena menikahkan anak. Yang kedua menikahkan anak, cuti selama 2 hari. Cuti karena acara keagamaan, cuti selama 1 hari. Cuti karena istri melahirkan atau mengalami keguguran, cuti selama 2 hari.
cuti karena ada acara keluarga inti, misalnya maaf sebelumnya meninggal dunia, cuti selama 2 hari. Sedangkan pengalaman cuti medis yaitu dari cuti sakit di sini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh, sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu, dan pengusaha tetap harus memberikan upah serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Skemanya adalah untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah, untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah, untuk bulan ketiga dibayar 50% dari upah, dan untuk bulan selanjutnya dibayar 20% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya yaitu cuti karena haid atau menstruasi, yaitu berlaku selama 2 hari. Cuti karena sedang mengandung atau hamil, yaitu cuti selama 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah kelahiran. Nah, itu tadi mengenai penjelasan teori legally required benefit yang terbagi menjadi 4 jenis. Baik, selanjutnya itu ada kompensasi yang tidak diatur oleh undang-undang, dalam artian perusahaan, tidak semua perusahaan memberikan kompensasi ini, tetapi ada beberapa perusahaan atau perusahaan besar yang memberikan kompensasi ini. Yang pertama, paid time off atau cuti yang dibayar, teman-teman. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi contohnya itu misalnya cuti liburan, teman-teman. Jadi cuti liburan ini saya ambil contoh, misalnya ada beberapa perusahaan, diukur dari tingkat loyalitasnya. Jadi misalnya perusahaan A, teman-teman ya, perusahaan A ketika ada karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun, teman-teman, biasanya dikasih liburan, teman-teman, liburan 2 minggu, liburan gratis, teman-teman, liburan gratis 2 minggu kemana misalnya. Nah, jadi perusahaan ini memberikan liburan gratis ke karyawannya itu, boleh liburan gratis, boleh istilahnya kamu gratis ke Thailand misalnya. Jadi perusahaan ini memberikan cuti, dia bekerja tapi tetap dibayar, teman-teman. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk selain menumbuhkan sikap loyalitas dari karyawan lain, juga untuk menumbuhkan semangat kerja bagi karyawan lain. Oh, saya harus seperti dia nih, kasih liburan gratis gitu loh. Kalau saya loyal terhadap perusahaan ini, menurut saya mendorong karyawan lain untuk loyal terhadap perusahaan. Nah, jadi liburan gratis tersebut boleh istilahnya diambil oleh karyawan ini. Dia misalnya dia jadi ke Thailand, atau dia misalnya di rumah aja, nggak apa-apa. Jadi boleh diambil, boleh nggak, seperti itu, teman-teman. Yang liburan ke Thailandnya, tapi tetap dia libur. Itu, teman-teman. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, ada perusahaan ini, perusahaan di lembaga keuangan, teman-teman. Nah, ini teman saya pernah bekerja di sana. Jadi di perusahaan lembaga keuangan ini dia ada targetnya, teman-teman. Targetnya misalnya punya nasabah misalnya 5 nasabah, teman-teman. Kalau Anda udah punya 5 nasabah, dalam waktu 3 bulan istilahnya, ada periodenya 3 bulan. Setelah 3 bulan itu musimnya hilang. Nah, sisanya hilang, lagi ada 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan, ketika Anda mempunyai 5 nasabah dalam waktu tersebut, Anda akan diberikan liburan gratis ke Thailand, ke Singapura gitu. Itu tapi ini untuk dia sendiri, bukan bersama keluarga. Jadi banyak karyawan yang istilahnya berlomba-lomba bekerja keras mencari nasabah demi mendapatkan liburan ini. Kan lumayan, teman-teman, liburan gratis dibiayai makan dan sebagainya. Kita cuma tinggal bawa diri aja, seperti itu, teman-teman. Selain itu juga tetap dapat gaji. Liburan gratis, misalnya liburan selama, kalau salah itu teman saya seminggu, teman-teman, seminggu dia liburannya gratis, seminggu. Itu gaji dia dapat tetap. Tapi itu ada targetnya. Ketika misalnya udah dapat 4 nasabah, tapi dapat kan tadi target 5 nasabah, sekarang karyawan dapat 4 nasabah, tetap nggak dapat apa-apa, teman. Maksudnya liburannya hilang, cuman harus sesuai dengan target, nggak ada nego-nego seperti itu. Itu contoh kedua, teman-teman. Dari tadi kan ada liburannya boleh diambil, atau liburan di rumah bersama keluarga. Yang kalau di perusahaan lembaga keuangan ini dia liburannya sendiri,
sendiri. Kalau nggak diambil, ya dia rugi sendiri teman-teman. Soalnya dia nggak dapat ini liburannya bersama perusahaan, bukan sendiri-sendiri kayak gitu teman. Nah tadi mengenai cuti liburan, biasanya perusahaan juga memberikan cuti besar namanya teman-teman. Tapi tidak semua perusahaan memberikan cuti besar ini, cuman beberapa perusahaan aja. Nah, jadi cuti besar ini berkaitan dengan tadi, yaitu hanya diberikan kepada karyawan yang loyal dengan perusahaan, loyal bekerja lebih dari 5 tahun teman-teman, minimal 5 tahun. Jadi cuti besar ini dapat diajukan ketika sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Jadi cuti besar ini diberikan oleh perusahaan cuti selama sebulan teman-teman, selama sebulan kerja, dan tetap digaji. Itu sebagai apresiasi perusahaan terhadap karyawan. Selain itu ada juga namanya cuti tahunan, hampir sama dengan cuti besar, tapi cuti tahunan ini hanya dapat diambil oleh karyawan setiap periode akhir tahun. Jadi tetapi tidak, saya ingatkan sekali lagi, tidak semua perusahaan memberikan cuti tahunan dan cuti besar tadi, tapi ada beberapa perusahaan yang memberikan cuti besar dan cuti tahunan seperti ini. Jadi cuti tahunan ini dapat diajukan di akhir tahun. Baik, selanjutnya yang kedua ada kompensasi healthcare atau layanan perawatan kesehatan. Jadi saya contohkan, misalnya ada beberapa perusahaan yang memberikan layanan kesehatan berupa cek tensi selama sebulan. Jadi karyawan ini tensinya dicek selama sebulan. Tujuannya agar mengetahui beban kerja, seberapa berat sih beban kerja karyawan. Habis itu mengetahui standar kesehatan karyawan juga. Jadi karyawan yang memiliki tensi tinggi, otomatis ini harus diperhatikan oleh perusahaan. Seperti itu teman-teman. Mungkin dikurangi beban kerjanya, jamnya mungkin dia sering lembur misalnya, jadi dikurangi lemburnya atau dialihkan pekerjaannya ke karyawan lain, seperti itu teman-teman. Itu salah satu contohnya. Nah, ada juga perusahaan yang memberikan layanan kesehatan berupa asuransi. Jadi perusahaan ini bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta teman-teman. Jadi selain di rumah sakit ini yang diajak kerjasama, jadi karena dia dapat asuransi. Jadi ketika karyawannya sakit atau berobat, jadi harus berobat di perusahaan yang diajak kerjasama seperti itu teman-teman. Itu salah satu bentuk layanan kesehatannya. Selain itu saya contohkan ada juga perusahaan yang rutin mengajak karyawannya, mungkin setiap hari Minggu teman-teman, jogging teman-teman, jogging. Jadi ini juga diabsen teman-teman, diabsen oleh manajer atau HRD-nya. Jogging agar tujuan apa? Jadi tujuan itu apa? Selain untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar karyawan, juga mengurangi stres agar imunnya naik, otomatis karyawan menjadi lebih sehat, seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga ada life insurance atau asuransi jiwa. Biasanya di sini perusahaan bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Jadi perusahaan membayar perusahaan asuransi pembayaran berjangka untuk mengasuransikan karyawan. Jadi ketika karyawan ada yang mengalami kematian, jadi santunan itu akan diberikan oleh keluarga karyawan, seperti itu. Biasanya asuransi jiwa ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar teman-teman. Jadi tidak semua perusahaan memberikan asuransi jiwa ke karyawannya, karena asuransi jiwa ini biayanya juga sangat tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar otomatis mempunyai keuntungan besar. Karyawan yang loyal terhadap perusahaan akan diberikan asuransi jiwa oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan. Nah, asuransi jiwa ini juga diberikan untuk karyawan yang istilahnya selain loyal tadi juga ada kriteria umurnya. Misalnya dari umur misalnya dia loyal udah 10 tahun bekerja di perusahaan atau 5 tahun bekerja di perusahaan, dia juga udah umur 40 tahun. Nah, 40 tahun ke atas ini diberikan asuransi jiwa. Ketika dia meninggal, santunannya akan diberikan ke keluarga yang bersangkutan, seperti itu. Baik, selanjutnya yang keempat ada retirement plans atau program pensiun. Jadi perusahaan memberikan santunan atau uang kepada karyawan yang loyal terhadap perusahaan berupa uang pensiun, seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua karyawan mendapatkan uang pensiun ini.
mungkin ada kriterianya, misalnya bekerja selama 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, di atas 15 tahun teman-teman baru dapat uang pensiun ini. Jadi karyawan yang loyal minimal 15 tahun terhadap perusahaan akan mendapatkan uang pensiun. Itu salah satu apresiasi perusahaan terhadap karyawan yang loyal. Nah, jadi dengan adanya program pensiun ini, karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap ketika mereka sudah usia senja atau tua, mereka sudah tidak produktif lagi. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada program imbalan pasti. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun. Yang kedua ada program rencana kontribusi pasti, yaitu manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Jadi program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Baik, untuk penjelasan teori mengenai retirement plans atau rencana pensiun, program pensiun yang disponsor oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan mendapatkan sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Jadi penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Serta dengan memberikan dorongan jasa pensiun, para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif dan mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Adapun jenisnya dari program pensiun ini, yaitu yang pertama ada program pensiun imbalan pasti, yaitu di mana program pensiun bermanfaat yaitu di mana program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan, yaitu program pensiun di mana program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun. Nah, yang kedua yaitu rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima ada employee stock option. Jadi maksudnya di sini perusahaan memberikan saham perusahaannya terhadap karyawan yang loyal terhadap perusahaan. Ini juga sebagai bentuk apresiasi. Nah, di sini unik teman-teman. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang memberikan sedikit sahamnya untuk karyawan yang loyal terhadap perusahaan itu. Jadi karyawan ini dianggap sudah memiliki pengalaman yang luar biasa bersama perusahaan, skillnya sudah di atas rata-rata dari karyawan lainnya. Jadi karyawan ini dianggap sudah mampu, sudah paham betul terhadap perusahaan, terhadap budaya perusahaan, sistem perusahaan. Habis itu dia
paham benar bagaimana cara mengatur karyawan yang lain, mengelola perusahaan seperti itu teman-teman. Jadi owner atau manajer berencana memberikan sedikit sahamnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar manajer ini dan owner ingin mengajak karyawan ini untuk bersama-sama mengelola perusahaan. Tujuannya agar dia tidak pindah ke perusahaan lain karena mungkin mendapat tawaran yang lebih tinggi dengan tawaran gaji lebih tinggi kan. Jadi agar karyawan ini tetap stay kerja di perusahaan ini, dia diberikan segelintir saham dari perusahaan ini teman-teman. Itu menurut saya cara yang bagus. Itu biasanya hal tersebut diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Jarang sekali perusahaan kecil memberikan hal tersebut kepada karyawan karena dianggap belum mampu teman-teman. Nah, tujuan lainnya agar mengurangi pergantian karyawan juga. Jadi ketika pergantian karyawan ini kan membuat perusahaan mengeluarkan biaya baru. Contohnya apa? Biaya pelatihan. Jadi karyawan ini belum tahu budaya perusahaan, belum tahu sistem perusahaan, cara kerja perusahaan, akan memberikan biaya-biaya yang baru lagi juga. Seperti tadi saya bilang, biaya pelatihan, biaya pengembangan karyawan ini. Dan menurut saya perusahaan akan rugi ketika karyawannya sudah loyal dengan perusahaan diganti dengan karyawan baru walaupun diberikan pelatihan dan pengembangan yang sama terhadap karyawan sebelumnya. Jadi belum tentu skill mereka akan sama dan cara mengelola mereka juga akan sama seperti itu. Baik, jadi penjelasan teori mengenai employee stock option plans atau rencana kepemilikan saham karyawan, yaitu program kepemilikan saham employee stock option plans adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan atau PKSK. Nah, jadi program kepemilikan saham perusahaan dengan Employee Stock Option Plans pertama kali ada di Amerika sekitar tahun 1950-an. Jadi program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP atau Employee Stock Option Plans dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu yang pertama, perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma atau stock grant kepada karyawan, menjual saham perusahaan kepada karyawan umumnya dengan harga diskon dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP di Indonesia memang belum eksis atau belum tenar ya teman-teman, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih bersifat perusahaan keluarga. Jadi mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham perusahaan dengan Employee Stock Option Plans? Nah, karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawan alias meminimalisir keluar masuknya karyawan atau turnover karyawan. Jadi karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa memiliki perusahaan tersebut dan akhirnya menimbulkan semangat dalam bekerja. Contohnya berupa lembar saham, surat berharga dan aset dengan nilai jaminan tertentu. Baik, selanjutnya mengenai teori dari life insurance atau asuransi jiwa. Nah, di sini ada dua dari rencana asuransi jiwa. Yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan kehidupan. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu asuransi otomatis berakhir. Sedangkan asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah kepada penerima manfaat yang terdiri dari karyawan yang meninggal, tetapi tidak seperti kebijakan sumber hidup. Rencana sumber hidup tidak berakhir sampai pembayaran dilakukan kepada penerima manfaat. Jadi kompensasi pekerja melindungi karyawan dari kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Namun beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif. Cacat jangka panjang memberikan manfaat bulanan kepada karyawan karena sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam waktu lama. Baik, selanjutnya itu yang keenam, yaitu employee service atau layanan karyawan.
Jadi layanan karyawan ini biasanya perusahaan akan memberikan memberikan pemeliharaan terkait fisik dan mental karyawan. Jadi atau lebih detail lagi kesejahteraan karyawan. Nah, misalnya contoh-contoh kecilnya, beberapa contoh ini banyak sekali contohnya. Salah satunya yaitu seperti setiap hari Minggu perusahaan mengajak seluruh karyawannya itu misalnya jalan santai. Itu salah satunya untuk mendekatkan hubungan dengan karyawan lain. Itu selain. Yang kedua, biasanya ada perusahaan memberikan tunjangan untuk karyawan yang memiliki anak lebih dari 2, yaitu tunjangan pendidikan seperti itu. Jadi setiap bulan karyawan itu diberikan tunjangan pendidikan untuk karyawan yang memiliki anak lebih dari 2. Selain itu biasanya perusahaan juga menyediakan jam istirahat yang cukup untuk karyawan, jam istirahat untuk makan, untuk relax ya, dengan memberikan fasilitas berupa kantin yang bersih, kantin yang luas seperti itu teman-teman. Contoh lainnya juga memberikan kendaraan operasional ke karyawan. Jadi kendaraan operasional ini salah satu bentuk layanan perusahaan terhadap karyawan. Selain kendaraan operasional juga biasanya perusahaan memberikan rumah dinas, juga diberikan oleh karyawan yang belum punya rumah seperti itu. Selain itu perusahaan juga akan memberikan layanan cek kesehatan setiap minggu, dicek tensinya, berat badannya, habis itu kondisi kesehatan, mungkin dia lagi sakit, flu dan lain sebagainya. Selain itu juga ada perusahaan memberikan membership kepada karyawannya. Jadi membership ini berupa diskon berbelanja kebutuhan sehari-hari teman-teman. Jadi perusahaan ini bekerjasama dengan toko atau pusat perbelanjaan untuk diskon tersebut. Dan itu juga perusahaan memperhatikan, ini yang paling penting teman-teman, ruang kerja karyawan. Jadi ruang kerja atau lingkungan kerja karyawan ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan di lingkungan kerja ini diberikan fasilitas AC seperti itu. Fasilitas AC, ada air minum gratis. Habis itu lingkungan kerja juga bersih, kondusif. Ketika terjadi cekcok antara perbedaan pendapat antara antara karyawan, nah perusahaan di sini berperan penting, HRD berperan penting untuk memberikan pelayanan berupa konseling seperti ini. Sebenarnya kerjanya kayak gimana, solusi permasalahan apa. Nah selain itu juga karyawan juga berkesempatan memberikan unek-unek mereka di sana di konseling tersebut. Nah itu juga salah satu layanan dari perusahaan. Nah selain itu juga ada perusahaan yang memberikan fasilitas berupa membership gym teman-teman. Membership gymnya, jadi membership gym ini tujuannya untuk juga menunjang kesehatan karyawan dan karyawan jadi lebih happy teman-teman. Baik, selanjutnya yang ketujuh ada premium pay atau pembayaran ekstra. Jadi premium pay ini artinya perusahaan akan membayar ekstra atau membayar lebih ke karyawan ketika karyawan ini mengerjakan sesuatu yang dinilai cukup berbahaya atau di luar job description-nya dia. Misalnya contoh, tukang kebun job description-nya cuma menyiram, merapikan tanaman. Nah, ketika ada pemotongan misalnya pohon kelapa, nah dia disuruh ikut membantu pemotongan pohon kelapa itu kan, itu di luar job description-nya dia. Jadi dia dibayar lebih oleh perusahaan. Jadi kayak uang santunan seperti itu. Contohnya misalnya yang paling simpel itu lembur teman-teman. Misalnya seharusnya pekerjaan ini dikerjakan besok. Di job description ternyata manajer atau owner menyuruh karyawan ini untuk mengerjakan sekarang karena ada hal yang mendesak misalnya. Jadi terpaksa karyawan harus lembur. Nah dengan lembur itu perusahaan membayar uang lebih atau disebut dengan premium pay. Jadi perusahaan membayar ekstra terhadap karyawan ini karena sudah mengerjakan di luar dari job description-nya dia. Seperti itu teman-teman. Selain itu contoh lainnya misalnya satpam disuruh ikut membantu memperbaiki, misalnya di perusahaan itu ada fasilitas TV, nah memperbaiki antena TV ini itu kan juga berbahaya teman-teman ya, dan di luar job description dari satpam tersebut. Nah job desk satpam itu kan menjaga keamanan teman-teman, menjaga keamanan, dan nah itu juga di luar job desk dari satpam tersebut. Dari job desk satpam kan menjaga keamanan dan parkir misalnya. Nah
tapi dia disuruh oleh manajer untuk ikut memperbaiki ada yang TV yang rusak. Nah, itu biasanya manajer memberikan dia uang ekstra atau pembayaran ekstra atau premium pay, seperti itu teman-teman. Baik, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai materi kompensasi secara tidak langsung ini. Jadi tadi terdiri dari banyak jenis ya teman-teman, seperti contohnya cuti hamil, jaminan sosial, premium pay, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi misalnya penjelasan saya ada yang kurang lengkap, atau teman-teman ingin memberikan pendapat yang berbeda, atau saya keliru atau salah menjelaskan atau salah memberikan contoh, teman-teman bisa mengoreksinya di kolom komentar teman-teman. Jadi kita di sini sharing, jadi semua pendapat teman-teman saya akan hormati. Saya juga perlu koreksi dari teman-teman biar kedepannya saya lebih paham lagi gimana cara menjelaskan atau lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan, amin astungkare. See you next time.